Salam Mazmur ya. Yes, maju terus. Pastikan kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari ikuti ibadah GGP Mazmuria pada hari ini. Jika saudara memiliki pergumulan, bisa menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Saudara juga tetap bisa memberikan persembahan, perpuluhan maupun janji iman pada nomor rekening yang sudah tertera pada deskripsi di bawah ini. Tetap semangat dan setia. Selamat menikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Engkau satu-satunya Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau memelihara kami dengan luar biasa, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu karena perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, izinkan hamba-Mu pagi hari ini untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari bibir lidah mulut hamba-Mu ini hanya kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, kebenaran firman-Mu yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, pada akhirnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom saudara-saudara yang cangcingnya babe, apa kabar pagi hari ini? Pasti semua sehat. Amin. Haleluya. Ya, saudara yang nggak bisa hadir dalam ibadah tatap muka, pastikan dalam ibadah online Anda juga diberkati. Ya, saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya cuma mau cerita begini, saudara. Ada sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita ini adalah biji matanya Allah. Amin. Ya, saya mau bersaksi. Tapi ada ayat pendukungnya dulu, saudara. Kita baca ayat pendukung itu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-117 ayatnya yang kedua. Mazmur 117 ayatnya yang kedua. Ya, tema kesaksian nih, ku tegur dan ku hajar. Waduh. Ya, yang sudah ketemu mari kita baca bersama-sama dari Mazmur 117 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, ibadah kita pagi hari ini ibadah yang tatap muka langsung. Namun kita mempergunakan protokol kesehatan standar internasional. Amin. Semua pakai masker, jaraknya jauh-jauh. Kenapa? Karena kita tahu pada saat kita mengikuti aturan pemerintah, kita takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mau cerita begini. Kasih Tuhan itu hebat atas keluarga kami, atas kehidupan saya. Kasih-Nya luar biasa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kasih Tuhan itu bukan hanya berbentuk dalam hal materi, bukan berbentuk hanya berkat-berkat jasmani, tapi kasih Tuhan bisa dalam bentuk apapun. Kasih Tuhan bisa dalam bentuk teguran-teguran kecil, sentilan-sentilan kecil dalam kehidupan kita. Kasih-Nya ajaib, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya mengalami hal itu. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu hebat atas kehidupan kami. Bisa sentilan-sentilan kecil yang kita hadapi karena kasih Tuhan. Bisa teguran-teguran kecil yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Masalah-masalah, apakah masalah ekonomi, apakah masalah keluarga, apakah masalah usaha saudara, itu adalah masalah kecil bagi Tuhan.
Mungkin ada juga masalah sakit penyakit yang nggak kunjung sembuh-sembuh, yang nggak kunjung baik-baik, saudara. Itu semua membuat kepala kita menjadi pusing. Karena begitu banyaknya masalah yang kita hadapi, begitu banyaknya tantangan yang kita hadapi. Itu hanya teguran-teguran untuk kita, supaya kita masih ingat bahwa Tuhan yang mengasihi kita untuk kita kembali kepada Bapa di surga. Ada teguran-teguran, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di penghujung tahun 2012, ini adalah perjalanan hidup saya. Di penghujung tahun 2012, usaha kami menghadapi goncangan-goncangan yang luar biasa. Karena sebagian besar saudara customer saya mengalami kebangkrutan pahit. Saya sebagai supplier menyuplai barang yang dia butuhkan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Hubungan saya tidak sebentar, hubungan kami tidak sebentar. 5 tahun, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tahun pertama langganan yes, oke, pembayaran baik. Tahun kedua, oke, tahun ketiga apalagi sedang booming-boomingnya, saudara. Pabrik-pabrik besar, saudara. Tapi tahun kelima, tiba-tiba mereka kolaps semua. Kalau mereka kolaps, saya pun kena imbasnya. Kenapa? Semua pembayaran yang ada, saudara, tercancel, bahkan batal semua. Giro-giro yang sudah dibayarkan kepada saya, semua ditolak. Dan akhirnya, karena saya pun tidak dapat kiriman barang dari pabrik, pembayaran macet. Akhirnya usaha saya pun pailit dan bangkrut di penghujung tahun 2012. Dan pada akhirnya pelayanan saya pun mulai goyah, pelayanan saya pun tidak jadi maksimal, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bahkan banyak orang yang sudah tidak menganggap lagi saya pendeta dengan ucapan-ucapan nyinyir, kata-kata nyinyir, menyudutkan saya. Saya mulai tergoncang. Gak ada lagi yang bisa saya harapkan. Bahkan satu kali saya disebut kata-kata yang gak layak, gitu, saudara. Apa kata-kata itu? Pendeta tai. Luar biasa, nah, saudara. Marah ke saya? Enggak. Saya bisa tersyukur pada Tuhan. Saya nangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan. Tuhan, inikah kehidupan saya seperti ini? Namun saya tetap bersyukur dalam kesusahan, dalam kehinaan ini. Kenapa? Karena saya tahu ada Tuhan yang tetap mengasihi saya. Saya kuat karena Dia. Itu status saya, saudara. Kata Tuhan, saya kuat karena Engkau, Tuhan. Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga saya sedemikian rupa. Karena saya tahu saya adalah biji matamu. Dunia boleh tidak menganggap saya, dunia boleh mengucilkan saya, tapi saya tahu ada Tuhan yang tetap menyayangi saya. Saudara, begitu beratnya perjalanan hidup saya nggak tahu. Saya bilang, Tuhan mampukan saya. Tidak cuma sampai di situ, saudara, Tuhan mengasihi saya. Kasih Tuhan adalah teguran-teguran, sentilan-sentilan kecil dalam kehidupan saya. Tidak sampai di situ, saudara. 30 Juli 2017, jam 11 siang. Waktu saya mau menjemput cucu saya Jason di sekolahnya di BSD. Tiba-tiba telepon saya berdering. Saya lihat nama anak saya, Peris. Saya angkat. Ya Riz, ada apa? Dia bilang gitu. Ternyata yang jawab bukan Peris, saudara. Ada orang lain yang menjawab di sana.
Pak, anak Bapak kecelakaan. Saya tetap tenang, saudara. Kenapa? Karena saya pikir pasti ada orang nakal yang mau mencoba menipu. Saya jawab, bisa saya bicara dengan anak saya? Saudara, ini waktu kejadian. Lihat kakinya bengkok, pahanya bengkok kiri kanan, saudara. Ya. Bisa saya bicara dengan anak saya? Lalu telepon itu dikasih ke anak saya. Dia jawab, Pak, aku udah gak tahan. Aku udah gak kuat, Pak. Dok, lalu telepon itu diambil lagi sama penolong itu. Pak, saya minta tolong, alamatnya di mana? Kejadiannya di mana? Pak, kejadiannya di Arteri Pondok Indah, dekat Jalan Bungur. Siap, terima kasih Pak, saya ke sana. Saudara, saya muter dari bundaran Teknopark masuk tol Rawabuntu. Langsung saya tancap gas. Saya cuma 15 menit sampai Pondok Indah, tetapi ke sana yang berjalan begitu macet, saudara. 45 menit Peris terbaring di emperan ruko orang. Saudara, saya pikir hanya sebelah kaki yang patah. Ya. Ternyata dari kaki sebelah kanan, tulang pangkal pahanya patah dan tempurungnya pecah. Lalu paha sebelah kanan pun patah. Saya pikir cuma itu, saudara. Ternyata tangannya pun kiri kanan itu patah. Kalau saudara lihat itu, pakai pen dari luar udah kayak zombie gitu, saudara. Sampai sana 45 menit anak saya terbaring dengan luar biasa tanpa ada pertolongan pertama. Kenapa Pak? Ambulannya nggak ditolong? Pak, nggak bisa. Ambulan nggak mau datang kalau bukan keluarga yang telepon atau kepolisian yang telepon. Akhirnya saya teleponin istrinya, baru ambulan dari rumah sakit Pondok Indah sampai datang. Lihat anak saya udah nggak tahan, waktu saya pegang pahanya, saudara. Aduh, kenapa dia bisa pindah ke situ? Waktu kejadian dia pingsan. Waktu pingsan itulah bisa digotong, nggak kerasa sakit. Itu hari Kamis, saya ingat betul. Mau Jumatnya Lebaran Haji. Ya. Karena hari Rebonya dia habis acara dengan Jokowi. Ngantuk rupanya. Naik motor lewat busway. Motornya bukan motor besar, motornya Honda Beat. Tapi pasti kenceng. Mungkin itu busway langsung berhenti di halte Peris sampai ngantuk. Aku nggak tahu apa-apa. Hati-hati saudara, kalau ngantuk lebih istirahat. Ya. Masuk kolong bus, langsung digotong saudara yang kasih dalam Tuhan waktu dia pingsan. Nah, setelah ambulan itu datang 45 menit saya bersyukurnya apa saudara? Bersyukur dia bisa bertahan. Bagusnya tidak pendarahan yang hebat. Kenapa? Karena dua-duanya luka di dalam, patah di dalam. Sampai rumah sakit Pondok Indah masuk UGD. Waktu mau dikerjakan, tanya biaya cukup mahal, saudara. Di situ lebih kurang mintanya 250 juta untuk biaya operasi. Sakit kepala, saudara. Akhirnya ya Sela istrinya berjuang dengan luar biasa. Dia tanya teman-teman. Akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan, Peris nggak jadi operasi di Pondok Indah, dipindahkan ke rumah sakit Geraha Kedoya. Dokter spesialisnya masih muda, sepantar Peris juga, 40 tahunan. Ya, itu dokter luar biasa. Dipindahlah di sana, berapa biayanya? Saudara, hilang 50%. Cuma 100 jutaan. Nah, singkat cerita, saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setelah operasi selama 6 jam, ya, di sini dijahit, tangan ditarik,
Waktu sebelum operasi saya tanya, dok, apa efeknya, apa dampaknya? Pak, dampaknya adalah akan bleeding, pendarahan. Karena di paha itu adalah pembuluh-pembuluh darah yang besar. Kalau kita operasi di situ otomatis darah akan banyak keluar, ini membutuhkan darah. Kesempatannya dok, berdoa aja Pak. Waduh, waktu bilang berdoa aja saudara, bahwa gawat amat, ini cuma paha aja sampai kayak gitu. Ya karena ini kiri kanan Pak. Ya, dengkulnya juga. Terus tangan akhirnya nggak operasi dalam. Saudara tahu itu tangan kenapa pakai begitu? Setelah dia pingsan, disuntik, dibius mau operasi, tangannya ditarik dulu. Krek, krek kiri kanan. Baru dipasangin baut. Jadi nggak operasi dalam. Di luar disamain saudara, di baut. Aduh, saya nggak bisa bayangin. Lalu saya antar dia ke rumah sakit dengan mobil kecepatan tinggi. Hampir-hampir saya pun mengalami kecelakaan, nabrak motor saudara. Karena menahan rasa emosi saya, adrenalin saya, air mata saya mengalir, saya sendiri di mobil. Akhirnya saya telepon teman-temannya, saudara-saudara, ya supaya bisa hadir karena membutuhkan darah banyak. Ternyata setelah saya tanya dokternya, Pak aman, di sini masih ada persediaan. Begitulah. Setelah sampai situ di Kedoya 1 minggu di opname saudara. Nggak sadarkan diri dari malam hingga pagi. Kenapa? Karena hari Jumatnya seperti kemarin, saya ingat betul, 3 tahun berarti. Itu adalah hari raya haji, lebaran haji. Dokternya cuti semua saudara. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Ya, udah di UGD, dokternya cuti semua. Mau masuk ruang operasi, Pak dokter yang minta tolong. Ini ajaib Tuhan kita saudara. Dan pada akhirnya keesokan hari lagi, hari Sabtu, baru dioperasi Peris ini. Artinya semalaman tuh anak nggak apa-apa, cuma diinfus aja. Masuklah dia di sana saudara selama 1 minggu. Dokter bilang, Pak Peris boleh pulang. Dibawa pulanglah ke rumahnya. Ya, ini Airforce banyak yang datang nih, terima kasih Airforce. Luar biasa. 6 bulan kami rawat di sana. Saya bangga juga punya istri yang luar biasa itu Peris. Ya. Adiknya juga luar biasa, Amanda masih hamil waktu itu. 6 bulan kami rawat saudara. Mandi, makan, bahkan ibarat kata buang air besar tetap di situ. Di kasur. Waktu kalau dia mau buang air besar, kita harus angkat 4 orang. Ya, yang lain angkat, saya masukin pispot ke bawahnya. Saya cebokin, saya bersihin. Udah teriak-teriak dia. Gimana saudara? Nangis airnya. Istri inisiatif cari kursi roda yang bisa buat tidur. 2 fungsi, bisa jalan, bisa tidur, bisa buang air besar di situ. Dapat. Sekarang kalau buang air besar nggak ada tempat tidur, kursi roda ada bawahnya, ditarik krek, ditaruhin lah wadahnya di situ. Setelah dia buang air besar, saudara, bapaknya lagi nih, ya minta ampun saudara kalau orang dewasa itu wanginya kayak apa gitu ya. Bilang, ya nggak apa-apa, Riz, tenang, saya bilang gitu. Pokoknya semua papa kerjain. 6 bulan kami rawat, puji Tuhan. Memasuki bulan Oktober 2017 datang lagi. Bertubi-tubi masalah dalam kehidupan saya, saudara. Apakah saya gentar? Ya, saya tahu karena Tuhan itu baik buat saya. Berkat itu yang saya terima adalah sentilan-sentilan kecil dalam kehidupan saya. Teguran-teguran untuk saya ingat masih ada Tuhan yang memelihara kamu. Mama bulan Oktober dipanggil Tuhan. Peris masih pakai kursi roda. Oh betapa berat saudara, karena anak laki saya satu-satunya. Selesai,
Paris bisa bergerak sendiri, aktivitas sendiri, saudara semuanya, ya, berjalan terus, saudara yang kasih dalam Tuhan, sehat gitu ya, aktivitas bisa kembali, operasi berjalan selama 6 jam begitu cepat, pahanya dipasangin pen kiri kanan, dengkulnya dianyam, aduh saudara, lutut kalau dianyam kayak apa coba? Ya, supaya tempurungnya yang pecah bisa nyatu gitu, disuntik juga. Ya, hampir seminggu sekali kami nyewa ambulan bawa dia ke rumah sakit untuk check up. Tangannya dipakein baut kayak gitu, saudara. Dan akhirnya pulihlah dia. Setelah pulih, saudara yang kasih dalam Tuhan, memasuki tahun 2019 ini, memasuki tahun 2020, semua orang tahu dan semua negara mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ya, semua mengalami tekanan yang luar biasa. Sepupu saya pun kena COVID, meninggal saudara. Daerah Bojong Sari. Bulan yang lalu masih sepupu dari istri saya di Jalan Kunir. Nggak dibawa pulang lagi, langsung Pondok Rangon. Sekarang yang sudah meninggal terkena pandemi COVID-19 itu lebih dari 6.000 jiwa. Jangan main-main, saudara. Ya, saya bilang nggak apa-apa. Ya, kalau kita lihat di jalan itu seenak-enaknya gitu. Ya, jangan, saudara, hati-hati. Memasuki tahun 2020 ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, istrinya Paris, menantu saya, setelah habis melahirkan anak yang kedua, 1 bulan kemudian kesehatannya terus drop, turun, sampai suhu badannya itu meningkat 36, 37, 38, 39. Ya kan? Kalau udah 39 otak kita kemana saudara? COVID. Ya. Akhirnya dibawalah dia ke rumah sakit C di Gading Serpong. Diperiksa sana semua, Bu nggak apa-apa, ini cuma infeksi saluran kening. Apa? Tenang dong saudara, kasih antibiotik karena dia masih anaknya ASI, antibiotiknya beda. Seminggu nggak turun-turun saudara, semakin tinggi semakin demam dia, nggak tahan. Dan saya nginap di sana di rumah Paris. Besok pagi dia harus dibawa lagi ke rumah sakit. Paris berangkat cuma dengan istrinya berdua. Dibawalah ke rumah sakit daerah Kemayoran. Sampai di sana saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah dicek semua, langsung divonis oleh dokter, Pak, istri Bapak terduga terpapar COVID-19. Waduh, saudara. Kena COVID-19 katanya. Tidak boleh pulang, sekarang juga harus dikarantina. Saudara, Paris telepon saya lagi, Bang, tolong ungsiin anak-anak sekarang. Kenapa? Bawa Jason sama Chloe ke rumah Papa. Semua itu ruangan rumah kosongin deh. Nangis dia, saudara. Kenapa Riz? Stella terduga apa? Baru terduga. Iya, dia harus diisolasi 14 hari. Nangis lagi, aku nggak kuat Bang, nggak bisa. Dia sendiri saudara di sana. Saya bilang gini, Riz, tenang, sabar, berdoa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Iya Pak. Saudara, ini videonya. Ini waktu mau dipindahin dari ruang IGD ke ruang isolasi. Nangis nggak saudara? Kok nggak kayak gini? Lihat. Dimasukin sebuah keranda ditutup dengan plastik, hanya ventilator kiri kanan.
Sebelum dia masuk ruang isolasi, dia harus tunggu di IGD sementara waktu. Tetapi di IGD pun tidak diterima, saudara. Akhirnya dia tunggu di mobil karena ruangan isolasinya penuh. Feris telepon lagi, Pak, hari ini Feris nggak pulang. Kenapa? Saya bilang gitu. Feris nggak mau tinggalin Sela, sudah pikun, dia bilang. Feris nggak bisa. Kenapa? Belum dapat ruang isolasi, Pak. Feris tidur di mana? Aku tidur di mobil. Parkirannya di luar apa di dalam? Karena saya pikir kesehatan dan keselamatan Feris juga penting. Jangan Riz, pulang aja. Dia berdoa lagi sama Tuhan. Wah, berdoa. Akhirnya dokter bilang, Pak, Ibu Sela boleh di ruangan IGD. Benar, luar biasa. Orang yang sudah terpapar sebenarnya itu nggak boleh ada di ruangan itu. Karena ruangan isolasi yang belum ada, dia sampai besok pagi baru boleh. Nah itu baru dipindah. Nah, Feris ketemu sama profesornya, Siddhartha di sana. Oh, terus sama dokternya. Nggak bisa pindah, belum ada ruangan, Pak. Terus mau disatuin sama orang yang sudah terpapar COVID, saudara. Feris nggak mau, nggak bisa dong. Istri saya baru terduga, ini udah pasti. 2 orang, nggak bisa, saya nggak mau. Akhirnya jam 2 malam, saudara, baru dapat ruangan untuk isolasi. Betapa kepukulnya Feris. Saya juga udah nggak tahan, saudara. Saya juga bingung. Apa yang harus saya perbuat? Saya tetap berharap, saya tetap berdoa. Masih ada waktu yang Tuhan berikan bagi saya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam keluarga kami. Dan saya percaya Tuhan tidak ada yang membahayakan saya. Saudara, di dalam Lukas 10 ayat yang ke-19 begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saya bilang, yes Tuhan, saya amini, tidak ada yang membahayakan kamu. Udah masuk ruang isolasi, saudara. Saudara bisa bayangin 14 hari itu kalau sembuh, kalau enggak langsung Pondok Rangon enggak ketemu, saudara. Feris sudah nangis, enggak tahan. Saya orang tua hanya bisa menguatkan dia. Kenapa? Karena sepanjang lorong itu sebelum pasien ini dipindahkan, disterilisasi, saudara. Disemprot dengan disinfektan. Semua dibersihkan 4 kali bolak-balik. Semua orang yang ada di ruangan itu suruh minggir. Keluar kayak kurung bata. Suaminya pun nggak boleh ikut, cuma sebatas dari lantai bawah naik pakai lift, sampai lift keluar cuma dia ngeliatin dari jauh, saudara. Coba. Dan saya cuma mengimani tidak ada yang membahayakan. Tuhan, saya imani. Jalan terus, saudara. Masuk ruang isolasi, Feris cuma hanya bisa video call. Anaknya dua-duanya di rumah kami. Saya begadang terus, saudara. Istri saya begadang. 2 jam sekali anak itu nangis harus kasih susu. Karena biasanya asinya udah ada stok bagusnya. Ya, sebelum dia kena sakit penyakit tuh asi udah penuh di kulkas. Akhirnya harus dinginin tuh asi. Jam 2 kasih, jam 4 kasih, begadang terus opanya. Ya, saya sih bersyukur. Dan akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan, memang Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena begini, saudara. Seharusnya menurut dokter, Sela bisa pingsan atau meninggal dunia. Kenapa? Karena dimernya, darah itu terlalu tinggi, pengentalan darahnya. Saudara sering lihat di TV, ada orang tiba-tiba jatuh mati. Itu udah OTG gitu, orang tanpa gejala. Darahnya tersumbat, nggak bisa bekerja, nggak ada oksigen, mati. Sela waktu datang
Setelah dipoto, di scan, ya, masuk saudara yang kasihan, semua kelihatan saudara-saudara, sebelah parunya sudah hitam. Makanya dokter gue nggak bisa, harus masuk. Sebelah paru-parunya. Saudara belum ngalamin, nanti kalau ngalamin ini kepala udah gedenya kayak apa gitu. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mampu berdiri di sini. Kenapa selama ini pun saya agak vakum? Makanya saya selalu ada online saya bikin supaya saya nggak jenuh. Saya bikin khotbah terus saya sampaikan melalui online. Separuh. Harusnya dia udah jatuh dan pingsan, tapi kenapa bisa begitu kuat? Ibu ini bilang, itu karena Tuhan yang menopang kehidupan saya. Kalau bukan karena Tuhan, dia udah jatuh out lewat koid saudara sang pondok Rama. Singkat cerita saudara, menantu saya 5 kali di rapid test negatif. Wah, haleluya. 2 kali di swab. Rapid itu diambil dari darah. Hampir setiap hari harus diambil. Ingat saudara punya saudara kalau yang terpapar, jangan saudara protes sama dokter. Kenapa tiap hari diambil? Memang harus tiap hari diambil supaya mengetahui dari darah. Kalau swab test itu dari hidung atau dari tenggorokan. Ambil apanya? Lendirnya. 2 kali swab test aman saudara. Semua hasilnya negatif. Bilang, puji Tuhan. Ini kan hebatnya orang Kristen sih ya saudara. Ya, puji Tuhan. Tuhan nggak pernah ingkar janji. Ya, Dia selalu tepati janjinya. Dia selalu tepati kuasanya. 3 hari di ruang isolasi. Ya, harusnya 4 hari. 3 hari di ruang isolasi. Hari keempat, dokter bilang, ini profesornya bilang, Ibu besok hari Rabu sudah boleh pindah ya, ke ruang rawat inap. Tapi isolasi juga saudara, nggak dicampurin. Kenapa? Setelah dicek-cek semua dari laboratorium namanya IGRA, keluarlah hasil ceknya saudara. Hasil ceknya apa? Dikatakan ibu positif TB, tuberkulus. Saya bukannya marah-marah saudara, tapi dia kira puji Tuhan, dia bilang. Inilah hebatnya anak-anak Tuhan. Ya, tadi Agus anaknya kena celurit, kalau enggak kena kepalanya ini masih bersyukur, kena badannya. Itu anak Tuhan loh, puji Tuhan, bersyukur masih anak saya kena di badan celurit. Ya kan? Bapak yang jatuh ketiban sepeda masih bersyukur tuh sepeda ini dibanin. Coba kalau balong es dibanin dia. Bersyukur terus. Saya bersyukur, terima kasih. Kenapa? Tuberkulus ada obatnya. Tapi COVID belum ada obatnya. Bersyukur karena penyertaan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Wahyu 3 ayat 19 begini. Barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini semua bentuk kasih Tuhan kepada kami. Bertobatlah sebelum saudara mendapat sentilan-sentilan dari Tuhan, mendapat teguran-teguran kecil dari Tuhan. Bertobat, hidup yang benar dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saudara mendapat teguran-teguran dari Tuhan, yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam usaha kita, yang terjadi dalam keluarga kita, yang terjadi dalam pekerjaan kita, dengar baik-baik. Tetap ingat bahwa Tuhan itu ada. Amin. Jangan sombong dengan kekuatan kita. Dan akhirnya saudara, seminggu yang lalu dia cek lagi ke dokter, sudah mulai hilang, virusnya hilang dan tembus. Kemarin dia bilang tinggal 10%.
Artinya semua obat yang dia makan itu bekerja dengan ajaib. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih Tuhan diberikan bukan hanya melalui berkat-berkat jasmani untuk kita, bukan berkat-berkat materi melulu, bukan saudara. Bukan cuma seperti itu, duit dari Tuhan, bukan. Tapi berkat yang Tuhan berikan hebat atas kita, teguran-teguran dan sentilan-sentilan kecil bagi kita. Dan pastikan pagi hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan berontak, jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu. Tuhan tetap sayang sama kita semua. Kalau saudara menghadapi teguran itu, pastikan Tuhan sayang sama kita. Karena kasihnya hebat atas kita, itulah sebabnya Dia pelihara hidup kita sampai saat ini. Saudara yang punya tantangan, saudara yang punya masalah, dengar baik-baik. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tetap sayang sama saudara. Itu hanya sentilan-sentilan kecil. Kalau saudara punya masalah dalam keluarga, itu teguran kecil. Kalau saudara punya masalah dalam pekerjaan, itu sentilan-sentilan kecil dari Tuhan. Supaya kita kita ingat bahwa masih ada Tuhan yang mengasihi kita. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu siapa yang Kau kasihi, Engkau tegur, Engkau hajar. Oleh karena itu bertobatlah. Ingat masih ada Tuhan yang mengasihi engkau. Ada Tuhan yang sayang engkau. Biar siang hari ini Tuhan menyertai sepanjang hidupmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekarang angkatlah tanganmu dan pulanglah. Bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, anugerah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha menjemput kita semua para salehnya. Bapa, terima kasih.